Peran perempuan sangatlah penting dalam keluarga. Seperti halnya menjadi orang tua tunggal atau single parent tidaklah mudah. Tentu banyak sekali tantangan dan berbagai situasi yang harus dihadapi. Sebagai tulang punggung keluarga, perempuan harus mampu menjalankan berbagai peran sekaligus. Mereka harus menjadi ibu yang penuh kasih sayang, pendidik yang sabar, serta harus mampu menjadi penopang ekonomi. Beban ini semakin berat karena semua dilakukan secara mandiri. Oleh sebab itu, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak atau DKP 3A Kalimantan Timur membentuk komunitas khusus perempuan kepala keluarga atau disingkat PEKA di Samarinda belum lama ini yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi para perempuan kepala keluarga agar dapat saling mendukung dan saling menguatkan. Berbagai program kegiatan yang bermanfaat serta pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia untuk dikukuhkan menjadi pengurus perempuan kepala keluarga atau PEKA Kota Samarinda tahun 2023 sampai 2025? Kepala DKP 3A Kaltim Noryani Sorayalita mengungkapkan kegiatan PEKA ini merupakan program pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, tantangan yang dihadapi oleh single parent sangat beragam. Secara finansial, mereka harus memastikan kecukupan ekonomi keluarga. Seringkali dengan bekerja keras bahkan melebihi jam kerja normal. Hal ini bisa mengakibatkan kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Yang jelas, dalam hal ini untuk yang dimaksud dengan PEKA yang di dalam kependudukan kita adalah single parent atau janda gitu ya. Tapi jandanya apakah janda memang dalam arti tidak memiliki pasangan gitu ya. Sudah menikah tapi tidak memiliki pasangan. Nah, untuk PEKA yang menjadi target kita adalah perempuan sebagai kepala keluarga memang single parent karena suami meninggal atau karena bercerai. Nah, kriteria lainnya adalah perempuan bersuami tapi suaminya tidak bisa mencari nafkah sehingga perempuan menjadi pencari nafkah atau tulang punggung keluarga. Nah, yang keempat, perempuan punya suami tapi suaminya meninggalkannya sehingga perempuan tersebut menjadi tulang punggung keluarga juga. Nah, yang kelima, perempuan tidak memiliki suami artinya tidak pernah menikah. Tapi dia sebagai pencari nafkah, jadi untuk menafkahi ibu, saudara, keluarganya di lingkungannya, sehingga itu kita anggap sebagai PEKA. Nah, jadi dalam hal ini kriteria tersebut tuh yang menjadi sasaran kita untuk meningkatkan kapasitas kemampuannya untuk berusaha. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2PA Samarinda, Desi Efriani menyambut baik dengan terbentuknya PEKA di Samarinda yang diharapkan mampu mengikis ketimpangan dan kesenjangan perempuan serta perlu adanya pembinaan dan bimbingan teknis secara intensif terhadap anggotanya. Kesenjangannya itu memang cukup tinggi, tetapi paling tidak kita masih di bawah rata-rata nasional dan rata-rata Kaltim. Nah, inilah yang menjadi isu penting Kota Samarinda, bagaimana untuk mengikis sedikit demi sedikit ketimpangan atau kesenjangan ini. Nah, salah satunya adalah dalam IKG itu yang terpenting adalah bagaimana akses perempuan dalam berwirausaha, lalu peningkatan pendapatan dari perempuan. Nah, ini yang masih PR menjadi Kota Samarinda. Dan satu lagi adalah bagaimana keterlibatan akses perempuan di bidang parlemen, ya, di bidang politik itu juga masih menjadi PR buat kita. Nah, oleh karena itu kami sangat menyambut baik sekali kegiatan yang diinisiasi oleh DKP 3 Provinsi Kaltim dan memberikan kesempatan kepada Kota Samarinda menjadi salah satu lokus untuk diberikan pembelajaran atau bimbingan teknis secara komprehensif dalam kegiatan namanya PEKA, ya, perempuan sebagai kepala keluarga. Berbagai pembekalan diberikan kepada seluruh peserta yang tergabung di komunitas PEKA ini yang disampaikan oleh Fitria Villa Sahara sebagai pemateri. Kita perlu berkumpul karena memang perempuan kepala keluarga itu punya latar belakang kehidupan yang nggak gampang, ya, kehidupan yang berat.
Apakah karena mereka penyintas korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga memutuskan untuk bercerai misalnya atau berpisah, atau mereka menghadapi stigma sosial lainnya. Stigma janda sendiri kan berat gitu, sehingga sebenarnya ini awal adalah memang menguatkan secara psikologis gitu, menunjukkan bahwa menjadi janda itu bukan persoalan. Janda itu adalah berkaitan dengan siklus kehidupan manusia gitu, bukan pilihan kita. Nggak ada orang yang mau hidup sampai masa akhirnya sendiri gitu, itu bukan pilihan. Tapi itu adalah konsekuensi kehidupan. Apakah janda meninggal atau janda bercerai? Nggak ada orang yang dengan senang hati saya mau cerai aja, nggak ada. Buat perempuan sendiri itu pilihan yang paling sulit. Mungkin memutuskan bercerai itu bertahun-tahun, puluhan, belasan tahun dari persoalan-persoalan sehingga sampai ke titik cerai, berpisah ya. Jadi menguatkan secara psikologis itu iya. Jadi keberadaan ini ya paling tidak minimal menguatkan bahwa kita senasib, sepenanggungan, seperjuangan yang bisa menguatkan kita. Nunung Budi Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.